di dalam RPJPM itu 100% Vaskes FKTP itu harus terakreditasi. Penyampaian oleh Kementerian Kesehatan itu katanya di 2023 harus tuntas. Kalau tidak tuntas diberi wati-wati nggak bisa kerjasama dengan BPJS, itu gimana Dr. Bruri? Pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 17 ya tentang kesehatan, di mana memang di dalam undang-undang ini juga diatur bahwa seluruh Vaskes itu harus baik rumah sakit, klinik, baik rumah sakit, klinik maupun puskesmas itu harus dilakukan akreditasi. Jadi akreditasi ini saat ini menjadi suatu keniscayaan, Dr. Owen. Suka tidak suka, mau tidak mau, sempat tidak sempat ya, dalam upaya peningkatan mutunya, klinik Vaskes itu harus akreditasi, dilakukan akreditasi. Bukan hanya klinik dan puskesmas, tapi unit transfusi darah, termasuk laboratorium dan juga tempat praktek dokter mandiri, baik dokter umum maupun dokter gigi. Ya, itu yang praktek biasa numpang di apotek, praktek itu juga akan akreditasi. Itu juga akan akreditasi. Memang prosesnya mungkin akan lebih sederhana ya. Ngobrol bareng Dokter Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Popon yang akan memandu acara podcast alternatif pada hari ini. Program ini adalah merupakan program edukasi, kemudian pemberian informasi terkait masalah kesehatan, kemudian pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial budaya, bahkan politik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat alternatif yang mengikuti acara podcast ini dapat mendapat suatu alternatif nantinya. Ya baik, alhamdulillah hari ini bersama kami telah hadir Dr. Bruri Apriyadi Husaini MKM yang akrab dipanggil sebagai Dr. Bruri. Nah, Dr. Bruri ini kita kenal sebagai sosok aktivis ya, kalau saya menyampaikan demikian, karena beliau aktif di beberapa organisasi. Yang pertama, saat ini beliau aktif sebagai Wakil Ketua Asosiasi Klinik Indonesia Provinsi Aceh, yang kita tugaskan oleh Asklin itu, beliau ditugaskan untuk memonitor pelayanan mutu klinik yang ada di Provinsi Aceh, sekaligus memberikan masukan-masukan nantinya. Selain itu, Dr. Bruri juga selama ini aktif sebagai pengurus ID Banda Aceh sebagai wakil sekretaris ya, Dr. Bruri ya. Dan mudah-mudahan hari ini nanti para sahabat alternatif semuanya dapat mendapatkan informasi ya terkait judul kita atau tema kita hari ini, yaitu berkenaan dengan akreditasi klinik. Nah, ini juga Dr. Bruri kita lihat akreditasi ini menjadi momok nih bagi FKTP terutama. Kalau rumah sakit sudah dari sejak dahulu sebagai prasyarat bekerja sama BPJS itu kan terus ada. Tapi untuk klinik ini menjadi suatu momok. Yang pertama mungkin ada isu-isu oleh si owner menyampaikan ke kita bahwa biayanya mahal lah, kemudian prosesnya sulit dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira Dr. Bruri bisa dijelaskan nggak kepada sahabat alternatif semuanya, kira-kira apa yang menjadi dasar hukum sehingga FKTP klinik itu harus diakreditasi, Dr. Bruri? Ya, makasih Dr. Popon. Ini yang pertama, terima kasih atas undangan di acara podcast alternatif yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi dan alternatif pada seluruh sahabat alternatif lainnya. Jadi Dr. Popon, isu akreditasi ini sebenarnya sudah mulai di tahun 2015 ya. Waktu itu kita memang ada regulasi, ada Permenkes 46 tahun 2015 terkait dengan akreditasi FKTP ya, puskesmas, klinik dan juga dokter praktek pribadi. Tapi memang saat itu baru puskesmas yang gencar untuk melakukan proses akreditasi. Namun di tahun 2022 ini kan keluar regulasi yang baru ya. Jadi ada Permenkes 34 tahun 2022 tentang akreditasi juga klinik dengan mencabut regulasi yang sebelumnya, dan untuk regulasi yang terbaru ini infrastrukturnya cukup lengkap, Dr. Popon, karena diikuti oleh berbagai regulasi-regulasi tambahan. Kita lihat
diikuti dengan terbitnya KMK standar akreditasi puskesmas, KMK standar akreditasi klinik ya, termasuk juga regulasi terkait dengan lembaga penyelenggara akreditasi. Yang ini mungkin tidak ada di tahun-tahun yang lalu. Termasuk juga regulasi terkait dengan tarif. Mungkin isu yang dulu dikatakan bahwa akreditasi ini mahal dan lain sebagainya. Dan di tahun 2022 ini sudah diatur dan terbit keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan tarif akreditasi, termasuk juga berbagai juknis. Ya, sekarang kita tahu proses pendaftaran akreditasi ini kan semuanya sudah secara elektronik ya, online ya. Jadi setiap vaskes itu harus punya akun DFO, harus registrasi dan lain sebagainya. Jadi untuk infrastruktur regulasi sebenarnya sudah cukup komplit. Di pertengahan tahun ini juga kita kan pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 17 ya tentang kesehatan, di mana memang di dalam undang-undang ini juga diatur bahwa seluruh vaskes itu harus baik rumah sakit, klinik, baik rumah sakit, klinik maupun puskesmas itu harus dilakukan akreditasi. Jadi akreditasi ini saat ini menjadi suatu keniscayaan, Dr. Owen. Suka tidak suka, mau tidak mau, sempat tidak sempat ya, dalam upaya peningkatan mutunya klinik, vaskes itu harus dilakukan akreditasi. Nah, memang ini kita melihat Dr. Bruri, saya juga sebagai owner klinik ya, saya punya 2 klinik, klinik Nanggro Madani, klinik utama dan klinik Pratama Kansa. Jadi pada saat disampaikan oleh pemerintah seluruh vaskes itu harus akreditasi, kita ini kan panik karena ini kalau rumah sakit mungkin sudah berulang dilakukan akreditasi, tapi kalau klinik kita masih berpikir apakah serumit seperti rumah sakit. Kalau dulu kan kita lihat di YouTube tuh ada harus yang sampai ada tari-tarian ya kan. Jadi seolah-olah kita berpikir dengan jumlah pasien yang tidak sebegitu wah seperti rumah sakit, apa mungkin kita bisa akreditasi, karena di mata teman-teman owner klinik ini mereka masih berpikir kalau akreditasi itu sesuatu hal yang mengerikan gitu. Nah ini menurut Dr. Bruri kenapa harus akreditasi? Apakah tidak cukup misalnya pengawasan oleh Dinas Kesehatan, misalnya melihat di kawasan Aceh Besar, misalnya Banda Aceh atau Kabupaten Pidi dan kabupaten kota lainnya misalnya, dilakukan pembimbingan seperti kita melakukan penyegaran izin operasional kira-kira. Ya, jadi sebenarnya di dalam undang-undang itu sudah jelas bahwa salah satu tujuan akreditasi ini kan untuk upaya peningkatan mutu. Dan sebenarnya akreditasi ini cukup banyak manfaatnya. Yang paling utama itu adalah memperbaiki tata kelola vaskes ya, tata kelola klinik, tata kelola puskesmas. Ini akan diperbaiki menjadi lebih baik ya. Dengan tata kelola yang baik, maka peningkatan mutu itu juga akan baik. Diikuti juga dengan upaya keselamatan pasien yang baik. Perubahan perilaku dan lain sebagainya, dan termasuk juga keselamatan petugas sendiri. Memang target akhir kita dari sebuah proses pelaksanaan akreditasi ini kan terciptanya budaya. Budaya inilah budaya mutu ini yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari nantinya, yang memang harus terbentuk. Dengan budaya mutu yang bagus, keselamatan pasien baik, komplain pasien itu akan menurun. Dengan komplain pasien ini menurun, kita harapkan citra dari vaskes ini akan meningkat. Ya, dengan citra vaskes yang meningkat, maka kunjungan itu juga akan meningkat ya. Tentu saja dengan kunjungan yang meningkat, kerjasama itu akan semakin baik ya. Tentu saja pendapatan vaskes juga akan jauh lebih baik. Jadi kalau mutu bagus, intinya pelayanan bagus, maka kepuasan si pasien, tentu saja si pemilik klinik atau vaskes akan menikmati. Iya, akan menikmati hasilnya. Ya. Walaupun memang saat ini kan banyak vaskes yang berproses akreditasi, ya kan? Tapi dia belum mendalami manfaat ataupun belum merasakan langsung manfaat akreditasi. Sehingga setelah 3 bulan atau 4 bulan pasca akreditasi, back to basic. Kembali ke awalnya, ya, karena dia belum mendapatkan manfaat yang real dari sebuah proses akreditasi, sehingga nanti menjelang penilaian di tahun-tahun berikutnya baru
kembali sibuk untuk mempersiapkan Siapkan. proses. Dan inilah yang menyebabkan sebenarnya pembiayaan itu tinggi ya. Kesiapan SDM juga menjadi terburu-buru dan lain sebagainya, sehingga hasilnya itu menjadi tidak optimal. Baik, Dr. Buri, ini kan Ya. juga karena sahabat-sahabat alternatif, mungkin Ya. ada yang owner klinik itu Ya. kan juga ada dokter praktek. Sebenarnya yang dikatakan sebagai Vaskes tadi itu siapa saja, Dr. Buri? Apakah hanya klinik puskesmas atau kalau di FKTP itu siapa, Dr. Buri? Jadi di regulasi yang nomor 34 tahun 2022, jadi bukan hanya klinik dan puskesmas, tapi unit transfusi darah, termasuk laboratorium dan juga tempat praktek dokter mandiri, baik dokter umum maupun dokter gigi. Ya, Itu yang praktek biasa numpang di apotek praktek itu juga akan itu akreditasi. juga akan akreditasi. Memang prosesnya mungkin akan lebih sederhana ya. Tapi Ya. regulasinya sudah ada. Regulasinya sudah ada, KMK-nya sudah ada, juknisnya juga sudah ada, dan proses akreditasinya itu secara online. Ya, mungkin tidak serumit ataupun tidak sebanyak standar-standar yang ada di akreditasi. Berarti memang semua Vaskes ini akan terakreditasi pada waktunya. Pada waktunya. Nah, ini kan Dokter Bruri termasuk kita lihat mengikuti ya perkembangan akreditasi ini dari sejak di rumah sakit dulu, bahkan di klinik puskesmas. Saya lihat juga ini masih terus aktif melakukan pembimbingan, terutama di Asplin ya, kalau ditugaskan. Nah, ini kira-kira Dokter Bruri, apakah mungkin bisa selesai kalau di penyampaian oleh Kementerian Kesehatan itu katanya di 2023 harus tuntas. Kalau tidak tuntas diberi wati-wati nggak bisa kerjasama dengan BPJS, itu gimana, Dr. Bruri? Ya, jadi memang BPJS punya regulasi ya. Jadi ada Permenkes 71 2013 yang menyatakan bahwa semua FKTP yang bekerja sama dengan BPJS itu harus terakreditasi. Ya. Jadi yang menjadi problem saat ini adalah Rencana Pembangunan Kesehatan Nasional yang RPJM kalau nggak salah. RJPM. Nah, RJPM. Iya. Terbobot itu 2020 sampai 2024. Di dalam RPJPM itu 100% Vaskes FKTP itu harus terakreditasi. Semuanya Di tahun 2024. Itulah yang jadi mungkin penekanan saat ini. Berarti bukan 2023 ya? Bukan 2023, memang di 2024. Tapi memang kenapa diambil 31 Desember 2023 itu ada surat edaran. Ya, dulu kan kita ada kondisi COVID. Jadi di kondisi COVID itu keluar surat edaran pertama bahwa 1 tahun pasca pandemi itu masih diberikan dengan surat khusus lah. Ya, surat komitmen untuk peningkatan mutu ya. Setelah itu kan dicabut di Februari, kalau tidak salah saya diperpanjang lagi dan keluar surat edaran terbaru, dan itu berakhir di 31 Desember. Memang kita melihat saat ini ada 10.000 puskesmas. Nah, ya kan, klinik juga jumlahnya juga ribuan ya. Kalau kita melihat secara matematik, nah ini mungkin tidak terkejar di 31 Desember, ya kan? Tapi sampai saat ini kita belum dapat informasi nih. Ya, belum dapat informasi apakah akan ada relaksasi kebijakan kembali oleh pemerintah, tapi kita di klinik ya harus siap-siap dengan segala kemungkinan ya. Ya mudah-mudahan lah ada proses relaksasi ya, sehingga memang betul-betul bisa sehingga teman-teman lain yang ada di FKTP ini bisa berproses dan tetap bisa beroperasional ya. Terutama nih terkait dengan kebijakan kerjasama dengan BPJS. Nah, ini loh. Nah, memang Dr. Bruri, kita melihat kondisi sekarang untuk BPJS ini kan karena BPJS Kesehatan ya, karena dia perjanjian kerjasama itu per tahun, sehingga ada kekhawatiran dari pihak klinik, pimpinan klinik, kalau tidak terakreditasi maka dikhawatirkan di tahun depan juga bisa kerjasama, sehingga kita melihat trennya memang di akhir 2023 ini semuanya pada sibuk nih untuk mengejar akreditasi tadi. Walaupun memang dari pihak BPJS Kesehatan sendiri kita melihat
tidak mengatakan tegas kalau tidak kerjasama kalau tidak terakreditasi tidak boleh kerjasama. Mereka hanya menyampaikan bahwa segera melengkapkan DFO, melaporkan kira-kira kapan akan dilakukan survei dan lain sebagainya. Nah, untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Puskesmas tadi kan ada rambu-rambu nih, kira-kira ada pengawas nanti kalau memang tidak terakreditasi maka tidak bisa bekerja sama. Nah, kira-kira menurut analisa Dr. Bruri ini untuk klinik-klinik atau dokter perorangan dan lain sebagainya yang tidak bekerja sama BPJS itu kira-kira bagaimana mekanismenya nanti sehingga kalau target si pemerintah tadi dalam hal ini Kementerian Kesehatan bisa menjamin bahwa ini bisa terakreditasi secara masif semuanya. Ya, teropon. Jadi memang proses tadi ya yang klinik yang kerjasama dengan BPJS ya, proses relaksasi ini kita belum tahu kebijakannya seperti apa ya. Apakah nanti akan ditambah limit waktu? Apakah nanti cukup terregistrasi, terdaftar di DFO ini masih bisa dilanjutkan kerjasama BPJS? Kita tidak tahu ini karena kan kebijakan masih berjalan dan ini sangat dinamis. Nanti bisa jadi memang benar di akhir Desember atau memang di awal Januari akan keluar kebijakan, kita belum tahu karena ini kebijakan langsung dari pemerintah. Terkait dengan Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS, sebenarnya di dalam regulasi itu jelas, Dr. Pupun. Dia tidak menyebutkan bahwa Vaskes yang diakreditasi ini Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS. Ya, jadi walaupun Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS, ini wajib terakreditasi. Ya, setiap 5 tahun sekali itu wajib melakukan akreditasi, dan setelah 2 tahun setelah pendirian klinik itu wajib dilakukan akreditasi. Cuma memang pendapat saya melihat ada kelemahan di regulasi ini. Kelemahannya seperti apa? Tidak ada sanksi kalau bagi Vaskes yang tidak melakukan akreditasi. Memang di dalam regulasi itu ada peran dinas kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan, ya. Dan saya juga melihat di regulasi PMK 14 ya 2021 terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Di situ juga tidak dicantumkan syarat sertifikat akreditasi untuk perizinan klinik ataupun perizinan puskesmas. Sehingga memang ya puskesmas ataupun klinik FKTP lah kita bilang yang tidak bekerja sama dengan BPJS, ya untuk apa kami melakukan proses akreditasi? Kami nggak dinilai. Ya, tidak terburu-buru sebenarnya. Sebenarnya juga ada pemikiran yang kurang tepat ya. Seperti tadi Dr. Popon disampaikan bahwa akreditasi ini tujuannya itu untuk upaya peningkatan mutu. Ya, bukan untuk kerjasama dengan lebih kesadaran lah. Ya, lebih ke kesadaran dari Vaskes sendiri. Jika ingin pelayanan mutunya baik, ya dia melakukan proses akreditasi. Sekarang memang karena jadi saya melihat sekarang banyak Vaskes ini lebih takut ke Permenkes 71 2013 ini yang perubahan keempat ya. Yang menyatakan bahwa semua FKTP yang kerjasama dengan BPJS harus terakreditasi. Ya, makanya banyak Vaskes sekarang di waktu yang mepet, terburu-buru, suka tidak suka di waktu yang sangat ini ya berproses untuk akreditasi karena butuh sertifikat untuk kerjasama dengan BPJS. Sehingga Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS ya mungkin tidak menjadi prioritas bagi dia untuk berarti sama seperti kalau kita naik sepeda motor nggak pakai helm, aduh jangan-jangan dirazia. Jadi memang harus ada satu komando nanti gitu ya. Dan mungkin saya berpikir pada saat 5 tahun ke depan melakukan perpanjangan izin si klinik tadi atau di dinas kesehatan saya akan menanya mana nih sertifikatnya. Kemudian izin akan diperpanjang lagi apabila dia mungkin ada sertifikat ya. Tapi memang pada intinya harapan pemerintah adalah Vaskes ini harus terakreditasi pada saatnya nanti gini ya. Nah, kemudian Dr. Bruri melihat kondisi yang ada saat ini, apa sih yang membuat si owner klinik ini menjadi ketakutan atau khawatir dia untuk melakukan akreditasi? Apakah karena faktor biaya? Atau mungkin ada hal-hal lain misalnya apakah biaya untuk pendaftaran registrasi akreditasi atau memang si owner tadi harus merehab gedung, menambah alat atau
mengecek kembali mungkin Ya. klinik atau bagaimana kira-kira Ya, Dr. Bruri? jadi memang Dokter Pupun dalam proses akreditasi tentu saja ya ada tantangan, ada hambatan ya. Ya. Jadi yang utama itu memang sebenarnya komitmen dari pemilik. Itu yang paling utama, bahwa pemilik dan seluruh staf yang ada di FKTP ini komit untuk melaksanakan akreditasi. Dan memang ada proses ataupun tantangan dalam perjalanannya. Yang paling utama itu memang pembiayaan. Memang pemerintah ini sudah mengatur pembiayaan dalam proses pendaftaran ataupun registrasi untuk akreditasi, ya kan? Iya. Namun kan pembiayaan ini kan hanya biaya pendaftaran. Iya, betul. Fastcase ini ada pembiayaan lainnya. Sekitar berapa tuh Dr. Bruri? Jadi begini ya Ropun, saya pernah mendapat informasi ada satu FKTP itu harus urun rembuk dia. Iya. Urun rembuk dengan pegawai-pegawainya, dengan karyawannya itu mengumpulkan biaya untuk proses akreditasi. Karena apa? Pada saat proses akreditasi misalnya 2-3 hari, dia kan butuh makan seluruh karyawan. Jadi bayangkan 3 hari seluruh stafnya disuruh datang ke FKTP, ya itu biaya konsumsinya seperti apa? Itu kan tidak terhitung di dalam proses akreditasi. Yang kedua, proses persiapan dokumen, pencetakan dokumen dengan Kerja malam-malam, iya, lembur ya. kerja di malam hari dan lain sebagainya. Itu kan ada biaya-biaya non teknis yang memang tidak tertuang. Belum lagi nanti di proses Cetak persiapan ya, ataupun nanti pemenuhan sarpras ya. Iya. Karena kan kita ketahui bahwa klinik rata-rata klinik yang dibangun di Aceh ya, atau juga mungkin di Indonesia itu kan proses pembangunannya ini kan banyak yang alih fungsi ya, mungkin alih fungsi dari toko ya, atau alih fungsi dari rumah dan lain sebagainya, sehingga memang ketika proses akreditasi banyak harus disesuaikan standarisasinya ya. Jadi butuh renovasi, butuh penambahan alat peraga misalnya seperti itu kan, butuh penambahan dan pemenuhan standar-standar ya. Belum lagi nanti waktu survei mungkin, walaupun sekarang banyak ya lembaga penyelenggara akreditasi sudah mengeluarkan edaran tidak boleh melakukan penyambutan secara berlebihan terhadap. Jadi nggak ada tarian ini, Tidak ada tarian ya kan, tidak ada kegiatan-kegiatan seremonial yang berlebihan ya kan, tapi kan tetaplah ya kan, apalagi sama tamu ada orang timur. iya. Jadi apalagi sekarang proses ada yang ujian secara daring ya. Oh iya. Nah, itu kan butuh infrastruktur IT. Iya. Nah, itu kan biaya lagi, pengadaan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung biaya ini juga lumayan sebenarnya Dr. Pupun ya, selain dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi jangan dihitung hanya biaya pendaftaran saja. Ini mungkin menjadi tantangan bagi owner. Yang kedua, terkait dengan pemahaman SDM. Jadi pemahaman SDM ini penting ya. Jadi tidak bisa kan kita belajar akreditasi itu instan ya, membaca regulasi tiba-tiba langsung bisa menjawab semua elemen penilaian. Ini juga jadi PR sebenarnya bagi owner, karena staff ini butuh dilatih ya kan. Butuh diberikan pelatihan ya, pembimbingan, pemahaman terhadap standar dan elemen penilaian yang ada di akreditasi ya. Belum lagi nanti kondisi SDM-nya harus ada yang berpindah, ya kan? Ada yang terbatas jumlah SDM-nya, dan ini juga menjadi PR berat lah untuk owner, sehingga banyak owner yang terkendala ya untuk mempersiapkan akreditasi. Kalau misalnya BPJS nih, kalau jumlah kepesertaannya banyak mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau yang jumlah kepesertaannya sedikit, ini jadi sesuatu yang membuat ganjalan mungkin ya. Sehingga si owner harus berpikir-pikir kapan nih untuk kita akreditasi, di saat kepepet bang di akreditasi mungkin gitu ya. Nah, Dr. Bruri menarik tadi. Dr. Bruri menyebutkan ada lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA. Nah, sekarang ada berapa LPA, Dr. Bruri, yang ada di Indonesia? Apakah ini memang ada di semua provinsi, atau memang beberapa LPA tadi ini memang kita datangkan dari luar? Itu kan jadi masalah juga kalau datang dari luar untuk menyediakan tiket, hotel, dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Jadi pemerintah sudah menerbitkan regulasi gitu, KMK nomor 32 itu terkait dengan lembaga penyelenggara akreditasi ya. Jadi kita punya 13 ya, ada 13 LPA, dan sebenarnya proses rekrutmen surveyor di setiap LPA ini
mencakup di seluruh Indonesia ya. Tapi mungkin jumlahnya terbatas. Ada beberapa LPA yang mungkin terbatas lah jumlah surveyor di suatu daerah, tapi akan lebih di daerah yang lain. Mungkin seperti itu Dr. Popon ya. Jadi semua LPA ini saya yakin dan percaya semuanya sama sebenarnya. Semuanya sama dan Tinggal dipilih aja. ya tinggal dipilih sebenarnya yang kira-kira cocok lah untuk untuk KTP ya. KTP. Walaupun memang sekarang ada surat edaran nih dari Kemendagri ya bahwa ASN itu ASN harus netral ya dalam proses penyelenggaraan akreditasi ya, tidak boleh mengarahkan kepada LPA tertentu ya, dan menjunjung tinggi kode etik, termasuk juga mencegah terjadinya konflik of interest di antara LPA. Berarti nanti ini masing-masing klinik, puskesmas, dokter perorangan, laboratorium bisa bebas ya memilih Bisa bebas. LPA yang menurut mereka bisa Visible lah untuk melakukan penilaian kepada klinik tadi ya. Karena walau bagaimanapun tidak di 2023, 2024 dan seterusnya akan ada mekanisme tersendiri sehingga proses penjaminan mutu yang ditargetkan oleh pemerintah ini bisa dimiliki dengan sertifikat tadi ya. Nah, kemudian ini ada hal menarik Dr. Brudi, dengan banyaknya jumlah LPA sampai 13 tadi kan, ini kan jadi sesuatu bahwa nilai paripurna itu kan seperti sesuatu yang mudah sekarang. Artinya dengan banyaknya LPA 13 tadi kan, si ownernya kan lihat-lihat nih mana nih LPA yang kira-kira bisa memberikan nilai paripurna atau utama dan lain sebagainya. Ini ada mekanisme apa kira-kira Dr. Brudi? Jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan edaran ya kepada semua LPA tentu saja untuk melakukan penilaian secara objektif ya. Tapi tentu saja LPA mungkin punya tujuan-tujuan tertentu ya dan proses, dan saya yakin dan percaya semua LPA itu berusaha untuk memberikan penilaian yang terbaik, dan Kementerian Kesehatan nanti tentunya akan melakukan uji petik akan melakukan uji petik, melakukan evaluasi, bahkan di dalam regulasi itu hasil uji petik ini ya bisa merubah hasil penilaian akreditasi yang diberikan oleh akan dilakukan monitoring evaluasi akan dilakukan monef terus ya, termasuk terhadap LPA sendiri ya. Tentu saja nanti LPA yang tidak sesuai memberikan penilaian sesuai dengan hasil survei, nah ini tentu saja akan diberikan sanksi oleh Kementerian Kesehatan. Baik, Dr. Brudi, ini memang kebersamaan kita pada diskusi hari ini menarik nih. Kalau kita kupas lagi akan semakin panjang ya. Tapi memang mengingat waktu ya, insya Allah ini kita Dr. Brudi akan kita undang lagi nih, sahabat alternatif dengan tema-tema lainnya. Sangat menarik ya sekali diskusi hari ini. Kemudian sebagai closing statement Dr. Brudi, kira-kira apa yang ingin Dr. Brudi sampaikan kepada sahabat alternatif, khususnya pimpinan klinik, owner, baik itu laboratorium dan dokter praktek perorangan untuk rencana akreditasi ini. Jangan sampai nanti seperti tema kita, hendak diakreditasi klinik atau puskesmas atau dokter praktek tutup itu kan, saya praktek. Gimana? Jadi Dr. Popon, untuk memulai proses akreditasi tentu saja kita yang pertama buat komitmen. Jadi buat komitmen yang ada di pemilik FKTP, termasuk klinik dan juga paskes yang lain. Yang kedua itu tingkatkan pemahaman terhadap standar. Jadi pemahaman ini penting sekali. Ketika teman-teman SDM yang ada di KTP ini siap untuk berproses dalam akreditasi, maka prosesnya itu akan lebih lancar. Yang ketiga itu mulai melakukan penyusunan dokumen. Mulai ya, secara perlahan dokumen-dokumen yang sudah ada disesuaikan dengan standar, karena prinsip akreditasi itu sebenarnya menulis apa yang kita kerjakan yang kita tulis dan bisa dibuktikan. Dan mungkin selama ini teman-teman itu sudah memulai untuk proses kegiatan akreditasi tapi lupa mencatat. Jadi kalau ada data yang lupa dicatat, maka dia tidak bisa dianalisis.
Dan ketika tidak bisa dianalisis, maka masalah itu tidak akan. Ketika masalah tidak ada, maka tidak ada rencana tindak lanjut, ya. Iya. Kan? Sehingga memang bukti-bukti dokumen akreditasi ini akan sulit dikumpulkan oleh teman-teman sekalian. Jadi tips dari saya, persiapkan secara perlahan, ya kan, mulai menyusun dokumen, ya, melakukan sosialisasi, ya, bahwa akreditasi ini bukan hanya untuk kelompok-kelompok atau bab-bab tertentu saja, tapi seluruh SDM yang ada di Fasket juga harus memahami, dan tentu saja yang terakhir mengimplementasikan proses ini, ya, dan tetap melakukan monitoring dan evaluasi sehingga budaya budaya yang ada di standar-standar akreditasi ini bisa berjalan dengan optimal. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dr. Bruri Ya. atas waktunya, Ya. sahabat alternatif sekalian. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya diskusi-diskusi menarik lainnya Siap. nanti bersama Dr. Bruri. Ya. Makasih nih Dr. Puput Ya. sudah diundang di Ya, alhamdulillah kita podcast yang senang sekali nih luar Dr. biasa. Bruri Ya. datang ke tempat kita. Dan ini juga nanti Dr. Bruri, kita berharap ini juga bisa didengarkan selain oleh sahabat alternatif yang masyarakat, kemudian terutama di pihak pemerintah sendiri. Ya. Bagaimana curhat-curhat ini dari teman-teman owner klinik terkait akreditasi yang katanya biaya registrasi murah, ternyata masih ada biaya-biaya lainnya yang memang harus dikeluarkan untuk kegiatan ini. Ya minimal kita berharap untuk klinik-klinik, misalnya terutama BPJS yang berkapitasi di bawah 5.000 ada dispensasi atau ada subsidi oleh pemerintah. Ya. Nah, ini juga kita ingin sekali ini karena ini juga merupakan proses perdana, mungkin kan pemerintah juga masih melihat-lihat ya mungkin ya. Ya terima kasih sahabat alternatif, waktu jual lah yang membatasi atau membuat kegiatan hari ini harus kita akhiri, dan insya Allah akan kita bertemu kembali pada episode berikutnya. Demikian, terima Ya. kasih Dr. Bruri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.